Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kontrol Otomatis dengan anggota saya Yudi Saputra, Saya Mahendra Yuda. Saya Setiawan Kabia, saya Raisa Tikalbi. kami akan merangkai sistem kontrol sensor keturunan air. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahendra Yuda dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan freezing sensor kekeruhan. Yang pertama ada komponen Arduino. Pada komponen ini terhadap pin 5 volt dan ground yang dihubungkan pada bagian bawah papan PCB. Yang selanjutnya ada pin A4 dan A5 dihubungkan ke bagian tengah papan PCB. Arduino ini berfungsi sebagai penghubung dengan komponen-komponen lainnya dan juga sebagai otak utama dalam suatu rangkaian. Selanjutnya ada komponen MMC, di mana komponen ini membantu untuk menyimpan data-data ke dalam memory card. Yang pertama di sini ada pin negatif. Pin negatif ini dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan pin ground pada Arduino. Dan pin positif dihubungkan ke PCB yang searus dengan pin 5 volt pada Arduino. Selanjutnya di sini ada MISO yang dihubungkan kepada pin 12 pada Arduino, dan selanjutnya ada pin MOSI dihubungkan kepada pin 11. Lalu ada SCK dihubungkan ke pin 13. Dan yang terakhir ada CS dihubungkan ke pin 4 pada Arduino. Selanjutnya di sini ada komponen RTC atau Real Time Counting. Komponen ini berfungsi untuk menampilkan jam, menit, detik pada waktu yang tepat atau waktu saat ini. Di sini ada pin SCL dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan pin A5 pada Arduino, dan juga SDA dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan pin A4 pada Arduino. Selanjutnya ada VCC atau positif dihubungkan kepada papan PCB yang searus dengan pin 5 volt pada Arduino, dan negatif atau ground dihubungkan ke PCB yang searus dengan ground pada Arduino. Selanjutnya di sini ada komponen LCD berfungsi sebagai penampil informasi-informasi
yang didapatkan dan ditampilkan ke dalam LCD. Yang pertama ada pin negatif dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan ground pada Arduino, dan ada VCC atau positif yang dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan 5 volt. Dan ada pin SDA yang dihubungkan ke pin PCB yang searus dengan pin A4 dan SCL ke papan PCB yang searus dengan A5. Selanjutnya ada sensor. Ini merupakan sensor kekeruhan atau turbidity, dan ini merupakan modulnya. Yang di sini terdapat negatif dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan ground pada Arduino, dan positif dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan 5 volt. Dan yang terakhir ada pin in dihubungkan ke A0 pada Arduino. Selanjutnya di sini ada relay, di mana pin pertama itu merupakan pin in dihubungkan ke pin 2. Selanjutnya merupakan pin negatif dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan ground pada Arduino. Selanjutnya ada pin positif dihubungkan ke papan PCB yang searus dengan pin 5 volt pada Arduino. Dan di sini ada pin no dihubungkan ke arus positif pada pompa, dan pin COM dihubungkan kepada arus positif pada baterai, dan arus negatif dari baterai dihubungkan ke arus negatif pompa. Sekian dari saya, terima kasih. Latar belakang. Air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Kualitas air yang baik sangatlah diperlukan untuk berbagai keperluan seperti air minum, irigasi, industri, dan kebutuhan domestik lainnya. Salah satu parameter penting untuk menentukan kualitas air adalah tingkat kekeruhannya. Tingkat kekeruhan air yang tinggi dapat berakibat negatif pada berbagai aspek kehidupan. Di bidang pertanian, air irigasi yang keruh dapat menyebabkan tanaman tidak tumbuh dengan optimal dan bahkan dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Kekeruhan air yang tinggi juga dapat mengganggu ekosistem air dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan alat untuk memantau dan mengukur tingkat kekeruhan air secara real time. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah sensor kekeruhan air. Sensor kekeruhan air bekerja dengan cara memancarkan cahaya ke dalam air dan mengukur intensitas cahaya yang dihamburkan dan diserap oleh partikel-partikel koloid dalam air. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menyediakan data pemantauan kualitas air secara terus-menerus dan real time, kemudian membantu pengolahan air minum dan air limbah menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga, pendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi tentang tingkat kekeruhan dalam sistem perairan. Adapun manfaat, yang pertama, memantau kualitas air irigasi untuk memastikan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman, kemudian melakukan penelitian tentang kualitas air dan faktor-faktor yang mempengaruhi kekeruhan air, kemudian memantau kualitas air baku dan air olahan selama proses pengolahan air minum, kemudian memantau kualitas air dalam proses industri seperti industri pulp dan kertas, kemudian tekstil, makanan, serta minuman. Jadi komponen yang akan digunakan untuk merangkai sensor kekeruhan pada mata kuliah kontrol otomatik yaitu yang pertama papan PCB berfungsi untuk menyimpan komponen elektronik. Yang kedua yaitu pompa dan selang sebagai aktuator. Kemudian selanjutnya ada sensor kekeruhan
dan modul sensor sebagai alat untuk mendeteksi kekeruhan. Selanjutnya ada LCD untuk menampilkan informasi dari semua rangkaian komponen. Selanjutnya ada potensiometer sebagai pengatur tegangan. Selanjutnya Arduino sebagai microcontroller untuk menyimpan program. Selanjutnya ada kabel jumper, male female sebagai penghubung arus listrik. Nggak ada anjir. Kabel USB digunakan untuk menyambung daya dan mentransfer program Arduino. Selanjutnya ada RTC atau real time clock, adalah jam elektronik berupa chips yang dapat menghitung waktu. Selanjutnya ada relay sebagai saklar kontrol otomatis. Kemudian ada MMC untuk menyimpan data sensor yang akan digunakan. Ya, selanjutnya kita akan menyusun rangkaian. Di sini kita akan menghubungkan dari Arduino ke papan PCB-nya terlebih dahulu. Di sini ada pin GND. GND itu pin negatif dan 5 volt pin positif. Kita hubungkan GND ke negatif. Ini kita taruh di sini negatifnya. Kemudian yang 5 volt atau yang positif kita taruh sini. Selanjutnya juga kita akan hubungkan pin A4 dan A5 ke papan rangkaian. Di sini ini A4 kita hubungkan di sini, dan untuk A5 kita hubungkan di sini. Selanjutnya kita akan menghubungkan LCD ke rangkaiannya. Di sini LCD ada pin GND, PCC, SDA dan SCL. Kita hubungkan GND ke papan rangkaian yang berarus negatif di sini. Kemudian untuk yang PCC kita arahkan ke yang positif, dan untuk SDA kita hubungkan ke papan rangkaian yang tadi sudah dihubungkan ke A4. SDA A4 dan SCL A5. Nah, ini LCD sudah berhasil dihubungkan. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan RTC. Di sini RTC ada GND. Kita hubungkan GND ke arus negatif. Kemudian juga ada PCC. PCC kita hubungkan ke papan yang beraruskan positif. Kemudian ada SDA. SDA tadi di sini A4. Kemudian yang terakhir ada SCL. SCL itu kita hubungkan ke rangkaian yang tadi sudah dihubungkan ke A5. Oke, RTC sudah. Selanjutnya kita akan menghubungkan MMC. MMC di sini ada yang pertama ada GND. GND kita hubungkan ke negatif di sini. Kemudian yang PCC kita hubungkan ke yang positif, harus positif di sini tadi. Selanjutnya ada pin MISO. Di sini MISO kita hubungkan ke pin 12 di Arduino Uno. Di sini. Nah, ini kabelnya. Kemudian kita hubungkan ke pin 12. Di sini 12. Kemudian ada di sini MOSI. MOSI itu kita hubungkan ke pin 11. Tadi 12 di sini, berarti 11 di sebelahnya. Kemudian untuk yang SCK kita hubungkan ke pin 13. Pin 13 di sebelah 12 di sini. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada CS, kita hubungkan ke
pin di Arduino Uno yang pin 4 di sini. 01 01 2 3 4. Oke. Ini MMC sudah berhasil dihubungkan. Selanjutnya kita akan menghubungkan modul sensornya. Di sini modul sensor ada 3 arus ataupun 3 pin yang harus kita hubungkan, yang negatif, positif, dan pin sensornya. Di sini negatif sama seperti tadi, yang negatif kita hubungkan ke papan rangkaian yang arus negatif. Selanjutnya yang positif atau PCC kita hubungkan yang ke positif di sini. Dan yang terakhir pin sensor itu kita hubungkan ke pin Arduino Uno di A0 di sini. Nah, sudah. Selanjutnya yang kita hubungkan yaitu relay. Relay di sini ada 3 GND in PCC. GND seperti biasa kita hubungkan ke papan rangkaian yang berarus negatif di sini. Kemudian untuk PCC kita hubungkan ke papan rangkaian yang positif sini. Dan untuk in pada relay kita hubungkan ke pin Arduino Uno di nomor 2 atau pin nomor 2 di sini. Nah, selanjutnya di sini juga ada aktuator atau pompa yang kita hubungkan ke relay, yang fungsinya nanti bisa secara otomatis dihidupkan ataupun dimatikan. Oke, jadi di sini bentuk fisik alat kelompok kami dan prototipe secara sederhananya. Jadi untuk pembuatan kontrolnya nanti di Sintak itu akan diatur setting pointnya. Ketika nilai kekeruhannya di atas setting point itu pompa akan hidup, dan ketika nilai kekeruhannya berada di setting point itu pompa akan otomatis mati. Perkenalkan, nama saya Setia Amanatu Sadia dengan NPM 2114071001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi sensor kekeruhan. Kalibrasi adalah proses membandingkan suatu alat ukur atau sistem pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil pengukuran. Pada sensor kekeruhan digunakan 10 sampel dengan 10 kali pengulangan dengan larutan susu coklat. Larutan susu coklat sendiri menggunakan 5 mili, 10 mili, 15 mili, 20 mili, 25 mili, 30 mili, 35 mili, 40 mili, 45 mili, dan 50 mili. Sehingga didapatkan rata-rata sensor dengan satuan NTU seperti yang tertera di dalam share screen. Kemudian membuat grafik kalibrasi untuk mendapatkan nilai R, yaitu dengan cara klik kanan ada di trendline, display equation, dan display R, sehingga didapatkan R yaitu 0,7395. Dari grafik ini kita mendapatkan persamaan yang digunakan untuk mengkonversi satuan sensor dari kekeruhan yaitu NTU menjadi satuan kalibrator yaitu mili dengan menggunakan rumus X sama dengan Y min 46 105 dibagi 1247. Rumus ini juga digunakan pada sintak pemrograman untuk validasi dan juga uji kinerja.
pembuatan grafik kalibrasi yang sudah menjadi satuan kalibrator, sama seperti membuat grafik pada kalibrasi sensor NTU. Ya, selanjutnya adalah proses eh, penentuan dan pembuatan persamaan rumus kalibrasi yang nantinya untuk dimasukkan ke dalam sintak dalam proses validasi dan uji kerja. Jadi cara mendapatkan rumus persamaan kalibrasi, pertama-tama terlebih dahulu dari grafik kalibrasi yang telah kita buat, kita dapatkan terlebih dahulu persamaan yang akan kita jadikan rumusnya. Dengan cara ini di checklist, display equation on chart, dan display R squared below and chart. Kemudian kita dapatkan di sini persamaan dari kalibrasi dalam bentuk Y sama dengan AX plus C. Jadi dari persamaan Y sama dengan 1,247X plus 46,105 dari ini, selanjutnya kita ubah dengan menjadikan nilai X. Nilai X menjadi X sama dengan, kita pindah ruas, Y dikurang 46,105 dibagi 1,247, di mana nilai X adalah nilai akhir yang telah ditambahkan rumus kalibrasi, dan nilai Y di sini adalah nilai sensor kekeruhan yang terukur. Jadi nanti nilai X ini adalah nilai akhir yang terukur pada alat kita. Yang nantinya kita masukkan rumus kalibrasi ini ini adalah rumus kalibrasinya. Rumus kalibrasi. Nah, ini dia rumus kalibrasinya, nantinya kita masukkan ke dalam sintak untuk proses validasi dan uji kinerja. Jadi proses selanjutnya adalah proses integrasi ataupun pemasukan rumus kalibrasi ataupun persamaan matematika yang telah kita dapatkan dari data kalibrasi ke dalam sintak pemrograman. Dan ini sintak pemrograman secara keseluruhan yang nanti dipakai pada proses validasi dan proses uji kinerja yang akan dimasukkan rumus kalibrasi. Ini secara keseluruhan mulai dari kita memasukkan library-nya terlebih dahulu dari kabel, kemudian ada LCD, RTC, dan juga ada MMC kita masukkan. Di sini juga kita masukkan pin relay yang akan dihubungkan ke pin 2 pada Arduino Uno. Selanjutnya di sini perintah setup yang akan kita siapkan untuk pemrograman. Di sini ada pin mode relay output nanti, jadi pin mode yang digunakan pada relay. Selanjutnya di sini juga ada tulisan teknik pertanian kelompok 5, terus nama anggota ada Dia, Mahendra, Tria, Raisa, dan Rizky. Nanti nama-nama ini akan muncul pada serial monitor dan juga pada LCD sesuai perintah yang kita buat.
Selanjutnya di sini ada program untuk memunculkan pesan pada LCD. Yang tadi perintah yang akan kita buat di sini nanti seperti tulisan teknik pertanian, kekeruhan air, itu nanti akan muncul pada LCD pada alat kita. Dan untuk delay di sini bisa kita atur 1000 per 1000 ataupun per 3000, itu nanti berpengaruh pada detik delay yang kita gunakan pada alat. Selanjutnya di sini juga ada keterangan initializing SD card. Jadi nanti pada serial monitor eh, akan terlihat apabila data kita berhasil tersimpan pada MMC ataupun SD card, nanti bertanda initialization done jika berhasil, dan kalau jika gagal nanti bertuliskan initialization failed ataupun eh, MMC gagal berjalan dan SD card gagal menyimpan. Begitu pula dengan RTC. Apabila RTC berhasil menyimpan, berhasil sesuai dengan waktunya, nanti di sini ada RTC down. Apabila gagal, bertuliskan failed. Selanjutnya ini adalah program RTC untuk memunculkan jam saat ini, real time. Di sini di RTC nanti akan muncul mulai dari jam, kemudian menit, kemudian detik nanti akan muncul. Di sini juga tadi sesuai perintah yang kita tuliskan, nanti di serial print ataupun di LCD print akan muncul nilai EDC, nilai kekeruhan yang terukur berapa, dan juga tak lupa satuan yang kita gunakan apa. Di sini tertulis satuannya untuk nilai kekeruhan air itu NTU. Selanjutnya untuk program MMC yang akan disimpan pada SD card mulai dari jam, menit, detik, kemudian perintah dari eh, nilai kekeruhan yang terukur, nilai ADC yang terukur, kemudian nilai satuan yang digunakan yang terukur, NTU, itu nanti akan tersimpan pada SD card pada program MMC. Begitu pula dengan jam, menit, detik, hari, itu nanti akan tersimpan pada SD card. Dan khusus untuk integrasi ataupun memasukkan nilai apapun persamaan ataupun rumus matematika dari data kalibrasi yang akan dimasukkan ke dalam sintak pada bagian ini. Jadi untuk sensor kekeruhan di awal kita harus menentukan nilai value ataupun analog rate, nilai analog yang terbaca pada sensor untuk di Arduino-nya. Jadi sensor terlebih dahulu modulnya dihubungkan pada pin A0 pada Arduino agar eh, pin analognya bisa terukur ataupun outputnya bisa terbaca pada sensor pada alat kita gitu. Selanjutnya di sini di baris kedua di sini ada mencari tegangan terlebih dahulu dengan rumus value dikali 5,0 dibagi 1024, di mana value ini adalah output dari analog read yang terbaca, kemudian 5,0 ini adalah tegangan 5 volt yang kita gunakan pada Arduino Uno, kemudian dibagi 1024. 1024 ini adalah nilai ADC Arduino yang kita gunakan, yaitu pada nilai 10 bit atau setara dengan 1024. Dan 5,0 ini apabila kita menggunakan tegangan 3,3 volt bisa juga diganti dengan 3,3 volt. Selanjutnya, baris selanjutnya mencari nilai kekeruhan
dengan satuan NTU dengan rumus 100,00 dikurang tegangan yang terbaca dibagi 4,16 ini adalah hasil nilai tegangan pada saat membaca air yang jernih. Kemudian dikali 100,00 itu nilai kekeruhan. Dan nilai rumus kalibrasi dimasukkan di bagian sini. Jadi awalnya rumus kalibrasi yang kita dapatkan dari eh, data kalibrasi itu berbentuk seperti ini. X sama dengan Y dikurang 46,105 dibagi 1,247. Di mana X ini adalah kita bisa ganti variabelnya sesuai yang kita inginkan, di mana X ini adalah nilai akhir dari alat kita yang terbaca. Kemudian Y ini juga kita bisa ubah menjadi variabel yang kita inginkan, di mana Y ini adalah nilai kekeruhan ataupun nilai dari sensor membaca kekeruhan. Dan di sini kelompok kami, X ini kita ganti variabelnya menjadi kalkeruh, dan nilai Y-nya kita ganti menjadi kekeruhan kurang dengan 46,105 dibagi 1,247. Ini hapus ya. Selanjutnya ini di sini ada perintah juga nanti terkait untuk setting point yang kita gunakan. Jadi terdapat setting point yang kita gunakan di sini perintahnya apabila kalkeruh itu kurang dari 60 ataupun nilai kekeruhan itu lebih dari 60, maka relay akan hidup dan menghidupkan pompa. Pompa akan menambahkan air bersih. Selanjutnya, apabila air itu telah mencapai nilai kekeruhan pada setting point 60, otomatis nanti relay akan mati, pompa akan mati, dan air bersih akan berhenti ditambahkan. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses validasi. Jadi sampel yang digunakan ada 5 sampel, kemudian pengulangan yang dilakukan adalah 10 kali pengulangan. Total air yang digunakan adalah 200 ml. Nilai rata-rata sensor dengan satuan NTU. Kemudian di sini ada rata-rata sensor dengan satuan mililiter. Larutan susu yang digunakan yaitu 7 ml, 8 ml, 10 ml, 15 ml, dan 20 ml. Kemudian setelah data didapatkan, dibuat grafik validasi. Di sini masih menggunakan satuan NTU. Kemudian setelah itu dikonversi menjadi grafik yang memiliki satuan mililiter, dan kita akan mendapatkan nilai R dengan cara mengklik kanan, kemudian klik 3 bagian ini. Setelah itu akan didapatkan nilai Y dan R kuadrat. Ya, selanjutnya dari data validasi yang telah kita dapatkan, kita akan cari atau mendapatkan koefisien determinasi R kuadrat dan persamaan Y sama dengan AX dari data validasi yang telah kita dapatkan. Dan di sini dari grafik antara nilai X kalibrator dengan satuan ml dan sensor yang masih dalam satuan NTU, kita mendapatkan nilai
koefisien determinasi R2 dan persamaan YAX-nya dengan cara kita dari grafik ini kita klik, kita add di trendline, kemudian kita checklist semua kolom yang terdapat di sini. Ada 3 kolom, 1, 2, 3. Oke, dan didapatkan nilai koefisien determinasi R2-nya dan persamaan yang berbentuk Y sama dengan AX. Begitu juga dengan nilai data validasi dari grafik yang telah sama satuannya antara kalibrator dan sensor, yaitu ml mililiter dengan mililiter. Cara mendapatkannya sama seperti tadi. Dengan dari grafiknya kita klik, kita ada di trendline, kemudian kita checklist semua kolom yang ada di sini. Dan kita dapatkan nilai R, koefisien determinasi R, dan persamaan Y sama dengan AX-nya. Seperti itu. Dasar kekeruhan ini kami menggunakan aktuator berupa pompa air yang dihubungkan ke selang dan pompanya dihubungkan pada relay. Di sini ada relay. Relay ini pin GND ke bagian negatif pada breadboard, kemudian PCC yang ke positif, kemudian untuk pin in ini ke pin nomor 2 pada Arduino Uno. Kemudian juga kita menambahkan baterai untuk sebagai daya. Di sini kabel merah pada baterai disambungkan pada terminal bagian tengah pada relay. Kemudian untuk kabel hitam atau negatif pada baterai kita sambungkan pada kabel hitam pada pompa, dan kabel merah pada pompa kita sambungkan ke bagian terminal paling kiri pada relay. Jadi untuk uji kinerja, di sini kita menggunakan sintak pemrograman yang sebelumnya dipakai yang telah ditambahkan rumus kalibrasi. Untuk uji kinerja kita tinggal menambahkan perintah setting point yang akan digunakan pada uji kinerja. Di sini bertanda jika kekeruhan lebih dari 60, relay akan hidup, menghidupkan pompa dan menambahkan air, dan apabila nilai kekeruhan turun di bawah nilai 60, itu pompa akan mati.
Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang data Excel uji kinerja pada kelompok kami, yaitu sensor kekeruhan air. Yang pertama adalah data MMC, yang mencakup hari, waktu, dan sensor dalam satuan NTU, yaitu data yang tersimpan oleh MMC. Uji kinerja ini dilakukan selama 8 jam sebanyak 8 taraf, yang setiap tarafnya selama 1 jam. Sensor yang bersatuan NTU kemudian dikonversikan menjadi mililiter per mililiter dikarenakan kalibrator yang digunakan bersatuan mililiter. Ini merupakan data MMC kami. Selama 8 jam dan sebanyak 8 taraf. Nah, ini merupakan hasil uji kinerja kami sebanyak 8 taraf, yaitu pada taraf pertama, setting point pertama, setting pointnya yaitu 75. Setting point 2 adalah 72. Setting point 3 adalah 68. Setting point 4, 66. Setting point 5, 64. Setting point 6, 62. Setting point 7, 60. Setting point 8, 58. Data seperti sensor yang bersatuannya NTU akan dikonversikan menjadi mililiter per mililiter menggunakan rumus kalibrasi yang sudah didapatkan. Contohnya seperti ini. Angka pada sensor NTU yaitu sebesar 65,61 dimasukkan ke dalam rumus kalibrasi yaitu dikurang 46,105 dibagi 1,247. Sama halnya dengan mengkonversikan setting point dalam satuan NTU ke mililiter per mililiter. Pakai rumus yang sudah didapatkan dari rumus kalibrasi. Selanjutnya adalah setelah dijabarkan datanya, kemudian dibuat grafik per setting point. Sumbu X menyatakan waktu atau dalam satuan jam, dan sumbu Y adalah menyatakan satuannya mililiter per mililiter, yaitu menyatakan sensor. Terdapat beberapa grafik yang konstan atau stabil seperti dilihat pada setting point pertama, setting point kedua, setting point ketiga, dan hampir ke setting point 4 juga sensornya grafiknya stabil atau konstan. Tetapi ada juga grafik yang tidak stabil atau naik turun seperti dilihat pada setting point 5, setting point 4, setting point 6, setting point 7, dan setting point 8. Ini disebabkan karena sensor kekeruhan air memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah stabilitas. Stabilitas sendiri merupakan sebuah pola atau nilai berbasis waktu yang menunjukkan stabilan atau keselarasan atau kesesuaian hasil pembacaan dari hasil rancang bangun alat ukur berbagai kondisi pengukuran. Ini merupakan data dari stabilitas dari setting point yang pertama sampai setting point 8, dan ini merupakan kalibratornya itu yang pertama 40, 38, 35, 40, 28, 26, 24, dan 20. Setelah dijabarkan datanya, kemudian dibuat grafik, yaitu pada grafik tersebut, nilai setting point dan nilai kalibrator hampir berada pada garis yang sama. Sedangkan nilai aktual atau sensor, beberapanya ada yang tidak stabil. Seperti bisa dilihat pada grafik tersebut. Sumbu X pada grafik ini menunjukkan waktu dalam satuan detik, dan sumbu Y
menunjukkan nilai aktual, setting point, kalibrator dalam satuan mililiter per mililiter. Bisa dilihat pada garis yang berwarna abu-abu ini menunjukkan kalibrator pada setting pertama. Dan warna biru tua menunjukkan setting point 1 dan nilai yang seperti ini yang berwarna oranye itu merupakan nilai aktual. Berikut seterusnya dilihat pada sampai setting point 2, 3 sampai 8. Nilai aktualnya itu eh, tidak stabil atau naik turun. Setelah itu reliabilitas. Reliabilitas merupakan derajat keajegan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama. Meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda. Pada kali ini, penghitung reliabilitas dihitung per taraf, yaitu pada taraf 1, cara menghitung reliabilitas yaitu dengan cara rumus Corel, terus data kalibrator, dan data sensor. Kemudian dihitung per tarafnya. Ini merupakan hasil dari taraf 1, taraf 2, taraf 3, 0,02, taraf keempat, sampai ke taraf 8. Nah, ini merupakan data-data reliabilitas. Data reliabilitas pada kelompok kami sudah sesuai karena reliabilitas itu harus kurang dari -1 dan lebih dari kurang dari 1. Setelah itu dirata-ratakan per tarafnya sehingga hasilnya adalah 0,038. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menghitung atau mencari nilai keakurasian dari alat atau sistem yang telah kita buat dengan cara yaitu menggunakan nilai setting point dan nilai aktual. Caranya nilai setting point yang terukur itu dikurangkan dengan nilai aktual yang terukur. Kemudian kita enter dan didapatkan eh, nilai SP kurang NA-nya seperti ini, 4,23. Selanjutnya, untuk mencari bawahnya tinggal kita kursor saja ke bawah sampai di nilai terakhir. Kemudian langkah selanjutnya dengan cara tadi nilai SP kurang NA dibagi dengan jumlah data yang telah kita gunakan. Di sini kita menggunakan nilai data sebanyak 509 pada setting point pertama. 509 data pada setting point pertama. Selanjutnya kita klik OK, kita enter, dan didapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, untuk nilai ke bawahnya kita tinggal tarik kursornya saja ke bawah, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya kita juga mencari nilai SP kurang NA dibagi N dibagi nilai setting point-nya. Jadi caranya tinggal nilai ini dibagi dengan nilai setting point untuk di data pertama. Didapatkan nilai ini. Seperti ini. Selanjutnya juga kita akan menghitung eh, dengan rumus 1 dikurang SP kurang NA dibagi N per SP. Jadi 1 dikurang nilai pada rumus sebelumnya. Didapatkan 0,9980334. Dan nantinya diubah menjadi persen menjadi 99,9803%. Yang nanti
masing-masing nilai ini kita akan mencari nilai rata-ratanya. Ini sudah ada nilai rata-ratanya dari masing-masing nilai ataupun rumus yang telah kita tadi buat untuk mencari keakurasian. Selanjutnya untuk setting point kedua, setting point ketiga, itu sama, mencarinya seperti itu. Untuk nilai grafik akurasi, di sini kita menggunakan grafik akurasi dari nilai rata keakurasian per setting point yang telah kita tadi cari dengan cara eh, grafik ini dibuat dengan menggunakan flowchart atau chart, bukan flowchart tapi chart, sebentar. Kemudian kita select data, di datanya. Nah, untuk nilai X-nya itu kita pakai tarafnya, taraf 1 sampai 8. Kemudian nilai Y di sini kita bandingkan nilai SP dari setting point pertama sampai 8. Ini setting point. Oke, selanjutnya kita masukkan juga data untuk nilai aktualnya. Nilai aktual. X itu dari taraf pertama sampai 8. Kemudian untuk Y-nya nilai rata aktual dari setting point 1 sampai 8. Dan didapatkan eh, nilai grafiknya seperti ini. Nanti eh, untuk bawah, di bagian bawah ini, grafik horizontal ini kita kasih nama taraf. Kemudian untuk grafik yang vertikal ini nanti kita beri nama sensor ataupun nilai sensor dan nilai setting point. Ya, ini yang sudah jadi. Jadi ini menunjukkan nilai di grafik keakurasiannya di mana nilai setting point yang warna orange dan nilai sensor atau tuh nilai aktualnya yang warna biru. Jadi semakin jauh jarak sensor dan setting point itu menunjukkan nilai keakurasian pada setiap setting point. Nah, ini terdapat nilai setting point dan nilai sensor yang berdekatan, berarti nilai aktual atau nilai sensor dan setting point-nya bisa dikatakan memiliki nilai yang berdekatan atau akurasi yang tinggi. Seperti itu. Terus, selanjutnya kita masuk ke bagian kendali alat. Di sini kendali alat ini digunakan untuk menghitung RWP ataupun rata waktu pendalian alat dengan eh, mengetahui setiap delay pada alat kita yang telah kita atur dengan rumus di sini menggunakan ini rumusnya RWP. Kita pertama kita mencari nilai delay-nya terlebih dahulu. Jadi delay yang kita gunakan pada alat kita itu berapa di setiap pengukurannya. Kemudian kita cari rata-ratanya per setting point itu berapa ataupun per taraf itu berapa dan dicari nilainya. Untuk mencari nilai RWP itu kita masukkan rumus terlebih dahulu. Jadi eh, dengan di sini menggunakan rumus delay tadi kita ubah dulu detik ke menit. Selanjutnya kita masukkan di sini nilai detik dan menitnya sudah terukur. Selanjutnya kita mencari RWP-nya dan juga mencari jumlah data yang kita gunakan pada setiap poin, pada setiap setting point.
Di sini nilai RWP 22 ini jumlah berapa kali pompa hidup per setting point, kemudian ditambah nilai delay-nya dalam satuan menit dibagi jumlah data. Didapatkan RWP pada setting point pertama sebesar 2,5 detik. Begitupun dengan untuk mencari nilai setting point pada setting point 2, 3, sampai dengan 8. Dan untuk bagian terakhir yaitu ada respon sistem ataupun respon alat yang telah kita rangkai dengan mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan alat pada saat mulai diaktifkan sampai siap mengukur nilai kekeruhan air. Jadi di sini pada alat kami waktu yang dibutuhkan alat kami dari mulai diaktifkan sampai dengan mencapai nilai setting point pada setiap tarafnya. Untuk setting point pertama dibutuhkan waktu 36 sampai 37 detik setiap tarafnya yang dilakukan dengan 5 kali pengulangan pada setiap taraf. Didapatkan nilainya seperti ini. Untuk setting point pertama, setting point kedua, dan setting point sampai setting point 8 yang dilakukan 5 kali pengulangan pada setiap setting point. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatu Sadia dengan NPM 2114071001. Di sini saya akan menampilkan kesimpulan dan juga saran mengenai sensor kekeruhan. Sarannya yaitu dalam pembuatan proyek alat kontrol otomatik ini sebaiknya disusun terlebih dahulu di awal pembelajaran. Data yang harus didapatkan dan output yang dicapai di setiap proses agar pada praktikum bisa sesuai, tercapai urutannya sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan akhir. Dan harapannya semoga pemahaman dasar yang telah dipelajari bisa dikembangkan untuk tahapan selanjutnya. Dan untuk kesimpulannya yaitu pada prinsip kerja, sensor kekeruhan bekerja dengan memancarkan cahaya ke dalam sampel air dan mengukur jumlah cahaya yang disebarkan atau diserap oleh partikel-partikel dalam air tersebut. Sistem otomatis pada alat kami adalah ketika alat dihidupkan, sensor turbidity akan mendeteksi kekeruhan air. Relay akan hidup dan menghidupkan aktuator atau pompa air yang menambahkan air bersih ketika nilai kekeruhan di atas setting point, dan pompa akan mati ketika nilai kekeruhan sudah berada pada setting point. Yang kedua yaitu sensor kekeruhan memiliki tingkat akurasi dan presisi berbeda sesuai jenis dan kualitas sensor, yang memungkinkan mendeteksi perubahan kecil dalam kekeruhan air. Dan untuk memastikan hasil yang akurat, sensor kekeruhan perlu dikalibrasi secara berkala menggunakan standar kekeruhan yang dikenal. Yang ketiga yaitu tujuan alat ini penting untuk aplikasi yang memerlukan pemantauan kualitas air secara terus-menerus seperti dalam industri pengolahan air minum dan pengolahan limbah yang berfungsi untuk menjaga kualitas air dan kelestarian lingkungan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu keunggulan sensor kekeruhan meliputi kemampuan untuk memberikan data secara real time dan kemudian integrasi dengan sistem monitoring otomatis, dan keterbatasannya termasuk sensitivitas sensor terhadap kondisi tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.